Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana, yang saya hormati panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Bikaulina alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kerabat, tabi'in dan tabi'at yang rela mengikuti jejak langkah beliau minal maldi al-an ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dakwah singkat mengenai bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah di era digital. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, di era digital ini, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita tidak terlepas dari yang namanya gadget, internet, bahkan sosial media. Era digital tidak bisa kita bendung karena era digital adalah bagian dari perkembangan zaman. Lantas, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di era digital ini? Hadirin yang dirahmati Allah, cinta di sini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu cinta dunia. Cinta dunia adalah cinta kepada keluarga, sahabat, kerabat, kekasih, bahkan cinta kepada suatu pekerjaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Sadaqallahul azim. Yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkannya, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang menumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan kepada Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Hadirin yang dirahmati Allah, cinta yang kedua yaitu cinta bahagia selama-lamanya. Cinta bahagia selama-lamanya akan kita dapatkan jika kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan melakukan berbagai hal, termasuk menjauhi larangannya dan mentaati perintahnya. Bagaimana cara kita menumbuhkan cinta tersebut? Hadirin yang dirahmati Allah, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di era digital ini. Di sini saya akan menjelaskan dua cara. Yang pertama yaitu dengan menumbuhkan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Takwa adalah kesadaran yang kuat akan keberadaan Allah dan menjauhi larangannya serta mentaati perintahnya. Kita dapat menjaga ketakwaan dalam menggunakan teknologi, yaitu dengan membatasi penggunaan teknologi tersebut. Kita harus memahami bahwa penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari dan dapat menghilangkan waktu yang seharusnya kita lakukan untuk beribadah.
beribadah misalnya dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengenal melalui membaca Al-Quran. Kita dapat membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun, pagi, siang, bahkan malam hari melalui gadget yang kita gunakan. Yang kedua, cara kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan memilih dan memperhatikan konten kita di media sosial. Kita harus memilih konten yang positif dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan terhadap orang lain. Jangan sampai kita terjebak di konten yang negatif dan tidak memberi manfaat. Dengan kita memperhatikan konten yang kita konsumsi di media sosial, kita sudah dapat menjauhi dosa. Dengan kita menjauhi dosa, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan dapat lebih menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kita dapat terhindar dari siksa di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, sekian pidato singkat dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.